warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita lanjutkan kegiatan belajar kita hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persatuan dalam keberagaman. Anak-anak, persatuan itu tidak fokus pada perbedaan adat, istiadat, dan budaya serta agama saja. Setiap orang harus mempersatukan diri dengan keberagaman yang macam-macam juga. Di antaranya adalah karakteristik orang lain. Ada orang yang mudah marah, mudah anyel, ada yang penyabar, ada yang mudah humoris. Nah, itu kita harus harus bisa ngeraketke rasa ya. Mempersatukan rasa dalam keberagaman sifat karakter seperti itu juga termasuk mempersatukan kita dalam berbangsa dan bernegara itu, dan dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu biasanya masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal dan juga tentang permainan tradisional serta meringkas bacaan. Tujuan pembelajarannya setelah menyaksikan video pembelajaran berikut. Yang pertama, kalian mengetahui bentuk-bentuk keragaman daerah asal, kemudian memahami tentang permainan tradisional, dan yang ketiga mampu membuat ringkasan atau rangkuman materi dari suatu teks bacaan. Anak-anak, bentuk-bentuk keragaman daerah asal di Indonesia itu banyak sekali. Karena Indonesia itu terdiri dari ratusan bahkan ratusan ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 17.000 maksud status saya. 17.000 pulau sekitar itu dari Sabang sampai Merauke. Apa saja keragaman yang ada di setiap daerah? Yang pertama adalah suku bangsa. Ada yang namanya suku Minang, ada suku Dayak. Terus kemudian yang kedua adalah bahasa daerahnya, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Kalimantan, macam-macam. Ada juga rumah adat, ada juga pakaian tradisional, ada alat musik yang macam-macam dulu sudah kita pernah pelajari. Ada juga agama. Kalau di Indonesia ada 6 ya, dulu 5, sekarang 6. Sekarang kita lihat salah satu keragaman daerah asal kita yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah, kalian perhatikan peta provinsi Jawa Tengah ini. Dari Brebes sampai Cilacap, terus ke Wonogiri, Blora, Rembang. Nah, ini rata-rata bahasanya sama. Bahasa daerahnya yaitu bahasa Jawa. Satu provinsi ini menggunakan bahasa Jawa, bahasa daerahnya. Apalagi rumah adatnya joglo, bentuknya seperti pada gambar tersebut. Bentuknya seperti itu, megah ya. Itu adalah rumah adat provinsi kita, yaitu provinsi Jawa Tengah. Kemudian senjata tradisionalnya adalah keris, dan alat musiknya adalah gamelan. Ringkasnya selain keragaman tentang macam-macam ini, ada alat musik, ada pakaian, ada rumah, itu ada juga keragaman permainan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia ada banyak sekali sebenarnya anak-anak. Indonesia itu kan kaya akan keragaman. Salah satunya adalah permainan tradisional, karena
Tidak bisa dipungkiri negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, masing-masing provinsi pasti punya macam-macam macam-macam permainan. Permainan tradisional yang ada di Indonesia ini bisa dimainkan perorangan ataupun dimainkan secara kelompok. Sehingga ada yang menangnya satu orang, ada yang menangnya satu kelompok. Kita lihat permainan apa saja yang dimainkan perorangan dan permainan apa saja yang dimainkan secara berkelompok. Yang pertama adalah engklek. Biasanya dimainkan kalau di SD Sahabat biasanya dimainkan oleh anak-anak putri. Kemudian yang kedua adalah egrang. Egrang ini biasanya dimainkan ketika 17-an juga ya, baik putra maupun putri di kampung-kampung, di mana nanti beberapa anak menggunakan bambu yang ada ada pijakannya di sini ya, pijakannya ini. Nah, ini nanti mereka cepet-cepetan sampai ke finish. Yang ketiga adalah gasing. Nah, ini sudah paham semua pasti kan, gasing. Kemudian yang keempat layang. Ini semua dimainkan perorangan. Kalau layang-layang dimainkan satu layangan 3 orang, biasanya layang-layang yang raksasa itu ya, biasanya di dekat-dekat pantai itu biasanya dimainkan lebih dari 1 orang. Kalau yang kecil-kecil seperti ini dimainkan 3 orang ya rebutan benang nanti ya, layang-layangnya jebol. Kemudian permainan tradisional yang berkelompok, betengan. Betengan ini masing-masing memiliki markas. Nah, ini markasnya. Jangan sampai tim kalian diambil orang. Yang kedua adalah ular naga. Ini permainan yang biasanya dimainkan kelas 1 sampai kelas 3 ya. Anak-anak biasanya mainkan ini. Nanti siapa yang ketangkep biasanya di akhir-akhir yel-yelnya. Apa toh manfaat dari permainan tradisional? Yang pertama, melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Nah, itu adalah manfaatnya. Apalagi yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Kerjasama itu penting sekali. Kemenangan satu tim itu lebih baik daripada kemenangan 1 orang. Percuma timnya menang tapi yang seneng 1 orang toh, atau timnya kalah tapi yang menonjol 1 orang toh, itu percuma. Yang kelima adalah bersikap sportif, yaitu lapang dada ketika kalah dan tidak jumawa atau tidak sombong saat menang dalam bermain, serta tidak melakukan kecurangan. Itu adalah sportif. Ringkasnya, permainan tradisional ini sangat bermanfaat untuk apa? Untuk kesehatan fisik kita dan juga kesehatan pikiran kita. Ketemu langsung dengan orang-orang itu jauh lebih baik dibandingkan kita bermain lewat handphone. Meskipun bermainnya secara kelompok seperti permainan game-game online itu, itu berkelompok tapi kadang kurang bagus. Kenapa? Karena kadang kita meniru-niru apa yang diucapkan orang lain, semisal kata-kata joroknya, kemudian cara mengejek orang lain. Nah, itu kadang di game-game online, FF, Mobile Legends itu seperti itu dampaknya. Makanya kalian jangan sampai tergiur dengan hal-hal itu ya. Bicara soal ringkasan itu apa toh? Ringkasan itu adalah
penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ditulis lebih singkat dan lebih efektif. Lebih singkat dan lebih efektif sehingga pembaca apa? Pembaca mengetahui poin-poin penting dari teks bacaan tanpa harus membaca keseluruhan. Kayak gitu. Jadi ringkasan itu tetap ditulis berdasarkan apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini adalah ringkasan materi ringkasan. Bukan ya. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Berisi uraian singkat. Kemudian ringkasan ditulis berdasarkan apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tersebut. Apa tuh manfaat dari ringkasan? Apa tuh kegunaan dari meringkas? Meringkas itu yang pertama memudahkan membaca isi yang penting-penting. Kemudian meringkas membuat kita lebih mudah dalam mengingat. Dan yang ketiga, lebih memahami maksud dari bacaan setelah kita meringkas. Meringkas anak-anak tidak cukup dengan membaca judulnya saja. Meringkas juga tidak mungkin dengan cara apa? Membaca kesimpulannya saja. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi orang-orang itu sukanya apa? Orang-orang sukanya membaca judulnya saja langsung cerita panjang lebar ke orang lain. Ada juga yang cuma membaca kesimpulannya saja langsung cerita ke orang lain. Itu adalah kekeliruan. Meringkas itu sebetulnya adalah keterampilan membaca itu sendiri. Karena apa? Karena hasil akhir dari membaca itu adalah si pembaca dapat memahami isi buku atau teks bacaan yang kita baca secara cermat. Itu adalah ringkasan. Ringkasan dalam kehidupan sehari-hari juga seperti kalian bercerita ke teman-teman kalian. Misalkan kalian setelah melihat kejadian unik ketika ada pencurian, kalian pasti akan ceritakan ke teman-teman kalian secara ringkas. Tidak mungkin kalian secara detail sebelum kejadian, terus jam berapa, jam ini, jam itu. Itu nggak mungkin, pasti ringkas. Yang penting-penting saja. Itu adalah teknik meringkas. Sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Contoh di depan kalian itu. Bagaimana jika teksnya banyak paragrafnya seperti itu? Meringkas itu sebenarnya adalah mengelompokkan gagasan-gagasan utama. Kalau di SD itu gagasan utama biasanya di awal kalimat dijadikan satu. Jadi semuanya, jadi setiap paragraf gagasan utamanya diambil terus dijadikan satu. Nah, jadikan satu itu sudah termasuk ringkasan. Gampang kan? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.